terus kalau ada kesulitan kita baca apa ya? Suara ya baca Quran ayatnya tuh ya. Buat nolong orang apa? Saya kasih. Ini buat bungkus saja nih. Opah yang lain suka ada kesurupan kan, ada yang ini gitu ya. Kena penyakit ini yang nggak ada ininya. Terus apa dibacanya gitu ya. Terus buat nutup kan ada orang suka apa namanya 3 jarang dia. Iya, kesurupan mulu gampang ditutup. Tadi itulah kerja aku dari bacalah kerja aku, kita kan ini yang berarti keluar itu batin dasar kita keluar. Tinggal ada orang dulu. Langsung aja. Ngapa? Jadi dituliskan. Ini yang melakukan aku di surat At-Taubah ayat terakhir. Iya di dalam ayat coba ada nggak ada yang baca apa nggak? Kalau nggak di ini di handphone. Usahakan baca ya panjang. Surat At-Taubah ya, ayat terakhir surat At-Taubah ayat terakhir. Juz berapa? Juz 10 atau juz berapa? Taubah. Juz 9 ya Bu ya. Udah ada 2 kali lagi. Nah, dia doa anak saya supaya minat mau menikah gitu, supaya lagi dicariin baca ini ini baca kerja aku. Kalau saya ayat terakhir tuh. Ayat terakhir. Ya, ayat At-Taubah tuh ya. Ayat 128. Ini kan sunat itu kalau kerja aku. itu ya. Tambahan 11. Yang dari dianya apa? Dari anak saya aja susah kok. Laki anak saya. Tapi dia Dingin kan, enggak mama. Dingin, enggak mau ada yang bisa. Kayak ntar aja. Saya udah mengharap satu lagi kan anak ketiga. Dingin. Kalau untuk mahabbah surat ini saya cuma ayatnya siapa? Yang untuk mahabbah itu saya langsung dapat ijazahnya. Saya dapat ijazah mahabbah itu dari ibu saya. Kebetulan kan ibu kan tahfidz Quran. Nah, ketika kamu ini katanya saya sambil ngobrol sambil saya bilang tidur pas kecil si dede baca ini mahabbah itu walaupun itu aneh mahabbah kemini walaupun saya sebenarnya hafal itu suratnya surat apa saya lupa walaupun itu aneh mahabbah kemini tapi sih kalau seandainya mau itu Bu supaya terbuka bukannya supaya terbuka dia mau menurut sama kita itu baca surat An-Nur. Jadi kan baca di Quran. Jadi sambilin saya caranya siapkan baskom, ibu baca di situ, yuk 3 kali buat usahakan untuk mandi tuan. Menurut cahaya, jadi dia punya keinginan. Kan ada orang menikah, nggak mau menikah, apa sih alasan kenapa dia nggak mau menikah? Gitu kan alasannya kenapa? Gitu kan? Tentunya punya alasannya. Apa karena mungkin takut ekonomi atau bagaimana gitu ya. Baik, itu saja ibu-ibu. Ada lagi mungkin? Sudah cukup? maaf Pak Ustadz mau nanya. Oh, biar punya keturunan. Cuma kata caranya. Bingung sih kalau Aku mah harus punya suami ya. ya kalau sebenarnya ada Harus punya suami. cuma itu kan mesti dipraktekkan harus punya pasangan dan suami ya. Kalau dari ininya, kalau dari buah-buahan kan itu kan nanas kan dilarang ya Bu ya. Iya. Untuk itu nanas, sering konsumsi nanas buat kesuburan. Tapi yang muda. Tapi nggak yang muda perang. Yang muda yang ganas.
di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun punya bonus. Bonus dia. Kalau saya kan 40 Setengah tahun abad. nih, saya udah mau bonus nih. Setengah abad. Ini setengah abad kelewat. Iya. Jadi usahakan ketika kita mendapatkan bonus umur tadi, usahakan istiqomahkan baca surat Tabarak. Tabarak kapan? Sisa. Aux input model. Tabarok. Udah bahasa Inggris. Kan baca itu katanya ada waktu-waktunya. Kalau baca surat ini waktu asar, waktu zuhur gitu ya. Nanti itu yang Ustaz ya. Baik. Ya, utamanya Jadi, maksudnya. Kapan sih sebenarnya kalau taman baca Quran utama semua juga bagus, namanya waktu bagus. Allah menciptakan wal asr kan demi waktu. Kan ada waktu-waktu tertentu itu datang daripada karangan-karangan para ilmu ulama, daripada hasil kajian, lalu kemudian daripada ilmu laduni, mendapatkan ilmu laduni, ilmu hikmah, sehingga diberikanlah keutamaan waktu tersebut. Kalau kamu mau diijabah doanya, maka berdoanya jam sekian. Bahasa biasa begitu. Kalau ilmu laduni seperti ilmu hikmah. Kalau waktu asar, apa sih yang lebih utama? Waktu asar itu kalau lebih utama untuk membaca surat itu adalah surat Al-Waqi'ah 4 kali. Kalau kita punya khusus maksud ya, punya maksud khusus ya, pengen nyekolahin anak apa gitu kan ya. Kalau ingin dikasih sayang oleh suami ini yang menikah nih dan punya jodoh yang bagus, yang soleh, janda kan kawin lagi nih, saya kasih tahu nih namanya nih, biar kasih sayang. Kalau kasih sayang kan ada bahasanya ya, karena Allah semuanya ya, bukan karena kalau orang sudah kasih sayang karena Allah pun tidak melihat rupa, tidak melihat bentuk. Tapi kalau orang kasih sayang terhadap ya maaf ya kecantikan itu ya sudah tua, udah nyari lagi. Dulu ya, maka Islam itu mengajarkan kita untuk mawaddah warahmah, kasih sayang ya bu, ya, seperti itu warahmah. Nah itu surat Ar-Rahman, habis sholat hajat malam, di akhir malam itu, di akhir malam itu, habis tahajud baca di surat Ar-Rahman, supaya kita ingin anak kita nurut, soleh, gitu ya bu ya. Baca surat Ar-Rahman tuh bu, supaya anak kita sukses, dikasih apa sih namanya, kesuksesan. Orang tuh senang bersama dia di tempat kerjaan, di tempat apa. Untuk suami kita juga bisa, supaya mahabbah suaminya saya. Nggak ada nyari lagi loh. Iya. Tapi tergantung. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk mahabbah itu surat Ar-Rahman. Baca tuh. Terus apa lagi? Waktunya, waktu subuh. Terus waktu ijabah kapan saja kita doa. Waktu ijabah itu ada di antara waktu maghrib ke isya. Antara waktu maghrib ke isya itu jangan nonton sinetron, pareman TV-nya. Jangan nonton si Andi. Iya, iya si Andi. Ceritanya gimana tuh Andi? Pak Ustaz nanya. Pak Ustaz Lihat istri gitu. Aduh, seru ya katanya. ikut aja. Iya. Karena saya suka lewat kan ya. Posisi saya kan di bawah, saya di atas ya. Saya lewat kita biasa ya, biar interaktif ya, dengan isi ada interaktif ya. Biar saya juga, padahal saya nggak pasti demen begituan kan. Cuma kan dia juga biar dia nggak keluar, nggak ini. Mana tuh ceritaan di sini? Gini loh ya, gini. Masih gitu. Coba gimana cerita tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya begitu ya. Seperti itu ya. Jadi waktu maghrib baca. Apa tuh waktu maghrib? Abdulnya utamanya yang harus kita baca ya kan?
Nanti tinggal pilih aja seratnya Ati, pilih, jangan semuanya dibaca. Cancel, atau cancel. Bisa bangun lagi kan. Waktu maghrib itu yang lebih afdal adalah surat Yasin. Nana tapi pakai garamnya garam kasar, Garam krosok ya. krosok ya. Garam yang belum ada sodiumnya. Terus yang berat itu mah udah WA aja ntar. Masalahnya takut ada yang belum menikah ini. Di bawah umur semua ya. Iya. Di bawah umur semua. Udah menikah cuma kada luar. Nih Ustaz, nih. Wah, itu mah sarua. Ustaz mau nanya lagi. Pak Ustaz nanya berapa Sering saya ada tamu, itu tamu nih. Dan kebetulan gini-gini udah saya bilang WA aja ya. Nah, saya WA ke suaminya, masalah dia suaminya ngomong sama dia berdua. Kalau WA berdua ini kan fitnah nanti jatuhnya ya. Gitu. Kan saya ke suaminya aja atau dari suaminya sampaikan ke istrinya begini. Repot masalahnya kalau ke perempuan itu jorok masalahnya. Ya. Itu dari mana? Dari kitab. Dari kitab. Iya. Kami semuanya ada semua di sini. Itu kan fikih juga. Cuma kan kalau kita bahasa begitu, aduh. Banyak orang yang belum paham fikih entar digaring Jadi itu bisa seperti itu. Iya, karena itu kan privasinya pribadi, privasi pribadi. Berkaitan dengan tata cara lah bahasanya begitu ya. Nggak usah masa diam ya. Cara dan Ya Bu, itu saja barangkali ada lagi. Itu Sudah. Pak, maaf Pak mau nanya. Enggak, sok. Ini Pak, kalau habis sholat subuh, itu yang terpenting dibacanya sholawat dulu atau doa dulu? Salawat. Sholawat dulu berarti doanya belakangan. Belakangan. Jadi biar doa kita dihantarkan oleh sholawat. Kalau doa pagi kan ada ketuntunannya itu kan kita baca dulu. Ada sholawat sama doa ya. Ada. Biasanya kan tetap diawali oleh sholawat. Karena kan itu kan tajam ulama ya, ulama-ulama yang paham yang nanti terhadap agama. Maka rata-rata semua setiap doa itu diawali daripada sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'min ni'am wa yu'min majidah. Itu kan pujian kepada Allah ya, 3 kali alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Itu dia. Seperti itu ya, doa. Yang penting sholawatnya mau ditaruh di akhir, mau taruh di awal, sholawat itu harus. Jadi afdal sholawat dulu ya. Usahakan ya minimal kalau nggak dapat 500 kali ya 100. Belum bisa 500, paling 300. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya emang nggak pernah dihitung. Jangan diturunin. Dikati hari ini bulan ini 100, bulan besok 200. Iya, pertama itu malah cuma 50 gitu. Alhamdulillah sekarang. Sebab kalau sholawat nggak ada kaitannya, nggak ada batasannya ketika kita lagi dapet juga. Boleh. Terus sholawat aja. Pak, kalau kita nyuci sambil sholawat? Boleh ya, daripada nanya apa namanya nyanyi alamat palsu. Asal jangan di WC aja. Enggak, kalau nyuci kan nggak di kamar mandi Iya. maksudnya. Tapi soal di hati aja. Iya. Di WC juga nggak masalah, yang penting di hati. Yang penting tidak boleh itu diucapkan. Keluar gitu ya. Kalau di hati nggak ada masalah. Jadi kadang gini, kalau di kamar mandi kadang dalam hati kan gitu, dosa nggak nih? Enggak. Yang dosa itu yang tidak boleh itu terucapkan. Dikaul dengan ucapan. Dan ucapkan. Jadi kalau selagi kita di dalam hati itu nggak apa-apa. Di lagu-lagu nggak apa-apa. Nggak masalah. Mau terserah mau pakai roket, mau pakai dangdut, DJ, sholawat enggak. Kadang kan Sholawat DJ gitu. Ustaz boleh nggak ya sekarang nggak silakan aja gitu ya. Kadang kan udah kebiasaan tuh loh Pak. Campur sari gitu. Kebiasaan gitu. Yang penting jangan Al-Quran sama zikir. Kalau zikir dipakai campur sari bingung ya. Itulah hebatnya sholawat ini ya. Silahkan yang penting dibaca. Itu saja Bu ya. Saya juga lagi ngap-ngap. Makasih Pak Ustaz. Ya. Minum dulu
Umi udah ya. Apa udah ya? Suara juga depan makanya tadi Mbak. Wasumma ila usaillah hadrati Syekh Abdul Badir. Lalu kemudian yang ketiga para wali-wali lainnya. Dan kadang kita yang terakhir adalah husnul ilahi ada. Apa itu untuk orang tua kita abi wa umi. Padahal itu yang diutamakan setelah Rasulullah. Ya, kalau mau ada sampai ada niat khusus gitu ya. Tapi kalau seandainya yang ada di buku ikutin di buku boleh, boleh, bagus sama. Yang nggak boleh yang sama sekali nggak ada loh, nggak baca. Ilahudna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa uladi wa juhadi wa bidati wa muhibbati wa ba'di wa syai'i wa awliyaihi wa ulamaihi wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil bahri wal bahri hutan daratan sebut semua yang lengkapnya begitu. Kalau sahabat Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah nggak apa-apa yang menghafal segitu doang. Itu kan gelar beliau ya, puji kepada beliau itu lebih lengkap, bagus dulu ya. Lalu kemudian Husain hadrati abi wa Husain hadrati abi wa umi al-Fatihah. Lalu kemudian summa ila Husain hadrati Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi setelah Rasulullah abi wa umi dan Syaikhul Qadir dan wali-wali yang lain itu baru mantap ya. Kalau kita punya niatan khusus ya, ada niatan khusus nih saya pengen apa gitu, hadratnya itu. Tapi kalau saya nggak ada niatan khusus, kita pakai hadirat yang biasa, nggak apa-apa. Lalu kemudian, Ustaz, setelah subuh itu yang indah itu apa sih yang kita baca? Kan suka ragu mau baca apa gitu ya. Sebenarnya kalau habis subuh, kalau ada waktu itu yang lebih bagus itu adalah salawat. Apa salawatnya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu namanya salawat Jibril. Eyang saya, kakek saya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu dia tuh auratnya itu. Berinya cuma kalau yang saya dipakainya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam itu tiap malam kata beliau langsung. Saya ingin diskusi langsung dengan beliau ya lewat ya, pernah ada beberapa ahli kebatinan kan pasang bahwa yang itu tiap malam itu sallallahu alaihi wasallam itu 5.000. Lalu kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3.000. Itu wirid Sultan Hasanuddin Banten auratnya. Umi tidak pernah ke rumah saya ya. Beliau nyampe ke sana. Jadi seperti itu tuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 500 kali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 kali. Insyaallah itu berkah gitu. Punya apa di kopi. Sabar aja terus. Biar usaha kita lancar, dagang kita biar lancar, suami kita juga ya, biar nyari uangnya juga berkah lancar gitu, nggak ada halangan apa-apa gitu. Fungsinya kita seorang istri, seorang ibu di rumah ada, di samping kita mendoakan anak-anak kita juga mendoakan suami lah. Duit suami, duit istri kan, kalau duit istri, duit gue gitu. Ya kan? Bener kan? Kalau duit istri adalah duit istri, kalau duit suami adalah duit istri. Iya, Serakah ya itu ya. curang. Terus suami itu kalau punya duit pasti bukan buat yang lain, pasti buat istri dan anak istri, karena dia di ininya buat nafkah ini adalah kewajiban buat anak dan istri. Kalau itu tidak ditunaikan maka dia akan dosa di hadapan Allah. Makanya bebannya seperti itu. Kalau suami yang punya duit, yang senang siapa? Istri. Kalau suami kagak punya duit, yang susah siapa? Istri.
Iya kan? Pas kita mulai di sini. Makanya doakan, kita jangan hanya minta doang, tapi usahakan kita juga bantu doa. Caranya apa? Caranya tadi bantu sholat. Ustaz, saya kan ya masak ya gini-gini. Enggak mesti harus duduk, enggak. Sambil masak, sambil nyuci piring, sholawat itu wiridan yang tidak menggunakan wiridan yang tidak ada hamaknya, gampang dimanapun boleh. Ya sambil masak kan kita kan pagi-pagi ya sambil nyuci piring apa. Tapi kalau duduk masih habis sholat subuh cuma 5 menit sih Shallallahu Muhammad itu. Cuma hati-hati ngantuknya luar biasa. Beda itu. Godaan beda. So ngantuknya luar biasa. Oh ya biasa sholat gitu ya. Mati lagi. Kita istirahat. Kita ingin menjadi wali, ingin menjadi apa sih, kekasih Allah, maka usahakan tiap maghrib baca, habis sholat maghrib baca surat Yasin. Kecuali kalau kita lagi dapat, maka kita ganti dengan sholawat. Orang lagi dapat nggak apa-apa, orang lagi ibu lagi dapat nih, baca sholat nggak masalah, nggak dosa, tetap dapat pahala. Tapi jangan zikir yang lain, jangan. Kalau zikir yang lain jangan. Zikir atau baca Al-Quran gitu, jangan. Tapi kalau sholat, kalau itulah kehebatan sholawat. Zikir yang sholatin tanpa hamak. Ya, ada lagi ibu-ibu sebelum kita tutup pengajiannya. Kursi nggak apa-apa kan? Suka lihat kursi. Silakan. Pak Ustadz, kalau emang kita biasa setiap habis subuh baca 3 surat Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk setiap hari begitu, apa 1 surat aja 3 kali, apa 3 surat itu gitu. Kalau seandainya memang kita mampu untuk baca 3 yaitu waduh silakan. Tapi kalau seandainya kita nggak mampu ke tiap waktu kayak ini maghrib Yasin gitu ya. Terus habis Isya Tabarok ya. Asar habis asar Waqiah, asar Waqiah Yasin, maghrib Yasin, ini Tabarok ya, Isya, Ar-Rahman, kalau tambah zikirnya dia 5.000 sholawat, 5.000 istighfar ya, kapan tidur nih? Itu apel semuanya. Yang penting tapi nggak ada jeleknya kan untuk kapan waktu aja juga ya baca Quran. Nggak ada jelek di kapan waktu aja. Silahkan. Ya. Jadi yang penting kan suka ada orang penasaran tuh, suka bertanya-tanya jadi kalau kita baca Yasin itu kapan sih yang lebih bagusnya di samping malam Jumat ya kan? Tiap maghrib tuh. Kalau doa kita mau dikabul, mau diijabah, maka usahakan tiap maghrib baca Yasin. Lambang tahun terus. Terus mau nggak panjang umur? Mau nggak panjang umur? Udah panjang umur sehat lagi. Kalau panjang umur sakit-sakitan nggak usah. Panjang umur. Saya nih hidup sedang menderita dong. Tapi udah alhamdulillah. Bu, jadi kalau kita mau panjang umur, ternyata Allah itu maha lengkap yang berikan kepada kita hambanya. Di dalam Al-Quran itu semua. Makanya Al-Quran itu syifa wa rahmah, obat dan kasih sayang buat kita. Di samping obat, semua ada di Al-Quran. Kasih sayang Allah curahkan dalam Al-Quran. Apa itu? Obatnya supaya kita panjang umur. Surat itu At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nggak apa-apa. Itu habis sholat maghrib 10. Habis subuh 10. Udah, silakan. Saya kasih itu. Saya dapat ijazah ini ketika saya pesantren di Jawa Timur di Buya Halimi, di Kiai Halimi itu di daerah di Rawi kan ada.
Ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kan begitu bilangnya. Itu tuh. Saya pernah kan, kalau saya orangnya penasaran, Mak, kok mama sudah umur 90 tahun, bahkan udah masih sehat, masih gagah aja segitu ya. Kenapa Mak? Beliau mengatakan, Al-Quran itu sudah lengkap, mau panjang umur, mau berkah, ada di Al-Quran. Ya mama segitu yang paham, yang ngerti. Kalau kita kan enggak, ya sudah mama ijazahkan nih, itulah kerjaan. Tuh yang panjang, yang sehat, panjang umur. Terus ketika nanti kita akhir ajalnya insya Allah husnul khotimah. Itu saja barangkali dulu ya. Terus ada lagi Ibu, kan suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.